Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindiva Aurelia Arzeti, perwakilan dari kelompok 1A, akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Anggota dari kelompok 1A yaitu yang pertama, Anggita Oktavia Darmastuti, NIM K4220009. Yang kedua, Aprilia Christian Intan Widyarini, NIM K4220013. Yang ketiga, Camelia Marta Sasmita, NIM K4220019. Yang keempat, Sindiva Aurelia Arzeti, NIM K4220021. Yang kelima, Imam Budi Nugroho, NIM K4220047. Dan yang ke-6, Isma Atikalia, NIM K4220049. Baiklah teman-teman, mari kita ketahui apa itu pertumbuhan, perkembangan, hakikat, dan dimensi dari peserta didik. Pertumbuhan yaitu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula, dan kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat dari perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi, perubahan kuantitatif dan kualitatif, serta proses yang berkelanjutan. Sedangkan pertumbuhan yaitu merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik, perubahan kuantitatif dan tidak berlangsung seumur hidup. Adapun contoh pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan itu bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lebar panggul, dan bertambahnya berat badan. Sedangkan contoh dari perkembangan yaitu perkembangan fisik, mencakup pertumbuhan biologis, misal pertumbuhan otot, pertumbuhan tulang, penuaan dengan ketajaman mata, berkurangnya kekuatan otot, dan perkembangan kognitif, yaitu perubahan dalam berpikir, perubahan dalam kemampuan berbahasa, serta perkembangan psikososial, yaitu bagaimana seorang berhubungan dengan keluarga, teman, dan gurunya. Lalu ada periodisasi perkembangan yang dialami manusia. Masa dalam kandungan. Perubahan dan perkembangan manusia dimulai sejak bertemunya sel, telur, dan sperma. Yang kedua, masa kanak-kanak. Masa ini berlangsung sejak lahir sampai anak berumur 12 tahun yang terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa bayi berlangsung dari lahir sampai umur 1,5 tahun, masa anak kecil dari umur 1,5 tahun sampai 6 tahun, kemudian masa anak sekolah dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Selanjutnya, masa remaja. Masa remaja ini pun terbagi menjadi 3 periode, yaitu masa pueral, masa pubertas, dan adolescen. Masa pueral atau pra-remaja berlangsung dari umur 12 tahun sampai 14 tahun. Masa ditandai dengan adanya sifat suka menentang dan suka berkelompok. Masa puberitas atau remaja berlangsung dari umur 14 tahun sampai 18 tahun. Ciri yang menonjol pada masa ini adalah suka memuja dan merindukan sesuatu. Masa adolensi atau remaja akhir berlangsung dari umur 18 tahun sampai 21 tahun. Pada masa ini, kepribadian anak mulai terbentuk sehingga tidak banyak goncangan. Selanjutnya, masa dewasa. Masa dewasa dari umur 21 tahun sampai 55 tahun.
Pada masa individu telah menunjukkan kematangan jasmani dan rohani, keyakinan dan pendirian tetap, mulai memikirkan hidup berkeluarga secara sungguh-sungguh, merasa bahwa dirinya mempunyai tanggung jawab sosial baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, masa tua. Masa tua yaitu umur 55 tahun sampai tak terhingga. Masa ini ditandai adanya kemunduran baik jasmani maupun rohani yang diikuti oleh berkurangnya tanggung jawab yang dipikul pada masa dewasa. Selanjutnya, hakikat peserta didik dan dimensinya. Hakikat peserta didik. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada hakikatnya, semua manusia adalah makhluk yang senantiasa berada dalam proses perkembangan menuju kesempurnaan atau suatu tingkatan yang dipandang sempurna, dan proses itu berlangsung sepanjang hayat. Peserta didik merupakan raw material atau bisa disebut bahan mentah dalam proses transformasi di dalam pendidikan. Peserta didik adalah mereka yang mengikuti program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Peserta didik ini juga mempunyai sebutan lain seperti murid, anak didik, dan pelajar. Makhluk monodualis. Makhluk ini merupakan makhluk monodialis. Di satu sisi ia berperan sebagai individu yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau internal individu. Namun di sisi lain, manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial, kaitannya dengan individu lain dalam masyarakat. Makhluk religius, makhluk yang diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Melalui kesempurnaannya itu, manusia bisa berpikir, bertindak, berusaha, dan bisa menentukan mana yang benar dan baik. Di sisi lain, manusia meyakini bahwa dia memiliki keterbatasan dan kekurangan. Mereka yakin ada kekuatan lain, yaitu Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Oleh sebab itu, sudah menjadi fitrah manusia jika manusia mempercayai adanya Sang Maha Pencipta yang mengatur seluruh sistem kehidupan di muka bumi. Makhluk berpikir. Makhluk diberi akal oleh Sang Pencipta untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Spesialisasi yang diberi Tuhan untuk manusia bertujuan agar manusia itu sendiri dapat menggunakan akalnya untuk berpikir. Makhluk yang dapat dididik. Manusia lahir tidak berdaya, tidak bisa langsung bangun dan berjalan sendiri seperti sapi dan hewan